Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kali ini anak-anak bersama Ustazah Fatma dan juga Ustazah Nelly, kita akan belajar tentang pengembangan diri dan survival. Tentunya anak-anak sudah bertanya-tanya ya, kenapa Ustazah pakai baju ini? Baju apa ya ini? Ini baju apa Ustazah Nelly? ini adalah seragam tapak suci. Nah, ini adalah baju kebanggaan bagi pendekar tapak suci. Itu artinya kali ini kita akan belajar materi tapak suci, terkhusus pada latar belakang ya Ustazah ya, supaya anak-anak kelas 1 dan 2 tahu dan paham tentang sejarah tapak suci. Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Selesai. Alhamdulillah, semoga pembelajaran kali ini berjalan dengan lancar dan ilmunya bermanfaat. Ikuti terus ya. Nah, kali ini Ustazah akan mengajak anak-anak berjalan di lorong waktu mengarungi sejarah berdirinya tapak suci. Tapak suci ini anak-anak berdiri pada tanggal 30 Juli tahun 1963. Kalau sekarang sudah berapa tahun ya? Kurang lebih sudah 58 tahun tapak suci berkiprah di bidang pencak silat. Jadi sudah lama ya. Bahkan kelahiran tapak suci lebih dulu dari Ustazah. Berarti tapak suci sudah banyak sekali karyanya dan juga prestasinya. Anak-anak tahu siapa sih sebenarnya yang mendirikan tapak suci? Tapak suci lahir di kauman anak-anak. Tapak suci ini melalui proses yang panjang. Dari pertama berdiri hingga sampai ditetapkan menjadi bagian dari Muhammadiyah. Nah, anak-anak tahu siapa saja sih tokoh yang terlibat dalam pendirian tapak suci ini? Seperti siapa ya yang menentukan tata tertib tapak suci? Atau siapa ya yang menentukan baju merah kuning ini sebagai seragam tapak suci? Yuk ikuti Ustazah. Ustazah akan mengenalkan anak-anak kepada tokoh-tokoh yang turut berperan dalam pendirian tapak suci. Yang pertama, yaitu Muhammad Bahri Irsyad. Beliau adalah yang menyusun tata tertib dalam tapak suci. Yang kedua adalah Haji Jannawi Hadikusumo. Beliau adalah penyusun teks doa dan ikrar yang ada dalam tapak suci. Yang ketiga ada Muhammad Fahmi Isom. Beliau adalah seorang yang berjasa dalam menyusun lambang perguruan tapak suci. Wah, hebat sekali ya. Semuanya bergotong royong, bersinergi, bersatu untuk bisa mendirikan tapak suci. Tokoh yang keempat adalah penyusun lambang anggota tapak suci. Beliau adalah Suharto Suja. Yang kelima adalah penyusun lambang inti Kosegu. Beliau adalah Ajib Hamzah. Selanjutnya, yang menyusun seragam yang Ustazah pakai ini siapa ya? Keren ya seragamnya anak-anak, berwarna merah dan juga kuning, supaya anak-anak lebih semangat dalam berlatih bela diri tapak suci. Beliau adalah Muhammad Zundar Wisman dan juga Anis Susanto. Beliau berdua penyusun, model, dan juga warna seragam dalam tapak suci. Keren-keren sekali ya anak-anak. Semoga semuanya dapat menginspirasi anak-anak untuk semakin bersemangat dalam berlatih tapak suci. Adakah yang sudah ikut tapak suci? Wah, sudah banyak ya. Insya Allah akan menjadi pendekar dalam kebenaran. Selanjutnya, kenapa sih Ustazah ada tapak suci? Tapak suci itu apa sih? Tapak suci dilahirkan sebagai bagian dari Muhammadiyah yang kita sebut sebagai
organisasi otonom Muhammadiyah atau organisasi yang ada dalam Muhammadiyah, tapi memiliki kewenangan untuk menentukan pergerakannya sesuai bidangnya, yaitu bidang pencaksilat. Tapak Suci adalah organisasi otonom yang berdakwah melalui pencaksilat anak-anak. Jadi selain belajar pencaksilat, dalam Tapak Suci juga diajarkan nilai-nilai Islam untuk diamalkan dan juga didakwahkan. Nah, Tapak Suci ini adalah organisasi yang turut mendakwakan ajaran Kiai Haji Ahmad Dahlan tentang kemurnian beragama Islam. Tapak Suci juga mengimplementasikan atau menerapkan keilmuan yang bersifat metodis dan juga dinamis. Selanjutnya, Tapak Suci ini keilmuannya bersih dari syirik, sebagaimana dakwah Kiai Haji Ahmad Dahlan ya, berusaha untuk bisa menciptakan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Semoga anak-anak bisa memahami ya tentang sejarah Tapak Suci dan juga tokoh-tokoh yang terlibat dalam pendirian Tapak Suci. Nah, kali ini Ustazah akan menjelaskan sejarah terbentuknya Tapak Suci Putra Muhammadiyah. Yang pertama berawal dari aliran pencaksilat Banjaran di pesantren Binorong pada tahun 1872. Salah satu muridnya yaitu Kiai Haji Busro Syuhada, yang seorang pendekar, itu menjadi sasaran penangkapan kolonial Belanda. Maka dari itu beliau pindah ke Kauman di Yogyakarta. Nah, di Kauman tersebut beliau mengembangkan bela diri tersebut menjadi perguruan seni bela diri. Nah, Kiai Haji Busro Syuhada mempunyai dua murid tangguh, yaitu pendekar M.A. Wahib dan pendekar A. Dimyati. Mereka menjadi murid yang tangguh sehingga mereka berinisiatif untuk membentuk perguruan sendiri, perguruan Kasegu pada tahun 1951. Nah, murid-murid dari perguruan Kasegu tersebut berinisiatif untuk mengumpulkan murid-murid dari perguruan pencaksilat yang sealiran menjadi satu perguruan besar. Lalu pada tahun 1963, adanya kekuatan komunis yang melakukan provokasi terhadap umat Islam menimbulkan gagasan untuk mengumpulkan dan menyatukan perguruan-perguruan sebagai kekuatan fisik yang dimiliki oleh Islam. Sehingga kemudian lahirlah perguruan Tapak Suci pada tanggal 31 Juli 1963. Dan pada tahun 1966, Tapak Suci berganti nama menjadi Gerakan dan Lembaga Perguruan Seni Bela Diri Indonesia Tapak Suci Putra Muhammadiyah. Dan pada sidang Tanwir Muhammadiyah di tahun 1967, Tapak Suci Putra Muhammadiyah ditetapkan menjadi organisasi otonom di lingkungan Muhammadiyah. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar dan semoga ilmunya bermanfaat. Ilmu tentang sejarah Tapak Suci. Dengan iman dan akhlak, saya menjadi kuat. Tanpa iman dan akhlak, saya menjadi lemah. Itu saja yang dapat Ustazah sampaikan. Don't forget to pray on time. Don't forget to recite the Holy Quran. Don't forget to obey your parents. Don't forget to always study hard. And be careful. Ustazah tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk buat bagan sejarah Tapak Suci seperti ini ya.